Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Trinani dari Prodi Sarjana Terapan Gizi dan Dietetika kelas 2A. Baiklah, pada kali ini saya akan melakukan analisis data dari 30 responden anak balita di Posyandu. Untuk yang pertama, langsung saja kita akan membuat tabel distribusi frekuensi jenis kelamin, yaitu langkah-langkahnya. Yang pertama, kita buka dulu aplikasi SPSS, lalu klik Analyze, pilih Descriptive Statistik, lalu klik Frequency. Masukkan variabel jenis kelamin lalu klik OK, dan muncul hasilnya seperti ini. Distribusi data responden berdasarkan jenis kelamin menunjukkan bahwa dari total 30 responden yang terlibat dalam penelitian sebanyak 15 orang, yaitu 50% adalah laki-laki, dan 50% sisanya itu adalah perempuan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa komposisi jenis kelamin dalam sampel ini seimbang dan tidak terdapat dominasi salah satu kelompok gender, yang berarti data ini memiliki representasi yang setara antara laki-laki dan perempuan. Kemudian, tabel distribusi status gizi anak berdasarkan indeks panjang badan menurut umur. Untuk langkah-langkahnya masih sama, kita klik Analyze, pilih Descriptive Statistik, lalu klik Frequency, masukkan variabel kategori panjang badan menurut umur. Kemudian, hasilnya seperti ini. Distribusi data kategori panjang badan menurut umur menunjukkan bahwa 30 responden sebagian besar berada dalam kategori sangat pendek sebanyak 15 orang, yaitu 50%. Diikuti pendek sebanyak 7 orang 23,3%, normal sebanyak 8 orang 20%, dan hanya 2 orang 6,7% yang hanya dalam kategori tinggi. Sehingga dapat disimpulkan bahwa mayoritas responden mengalami masalah pertumbuhan dengan dominasi kategori sangat pendek, yang mencerminkan kemungkinan adanya permasalahan gizi atau faktor lain yang mempengaruhi pertumbuhan. Kemudian selanjutnya kita membuat tabel distribusi status gizi anak berdasarkan berat badan menurut umur. Langkahnya masih sama, klik Analyze, pilih Descriptive Statistik, kemudian klik Frequency, masukkan variabel kategori berat badan menurut umur, klik OK. Didapat hasil seperti ini. Distribusi data kategori status gizi berdasarkan berat badan terhadap panjang badan menunjukkan bahwa dari 30 responden, sebagian besar berada dalam kategori gizi baik sebanyak 9 orang, yakni 30%, diikuti oleh gizi buruk sebanyak 7 orang, 23,3%, gizi kurang, beresiko gizi lebih, dan obesitas masing-masing sebanyak 4 orang, yakni 13,3%, serta gizi lebih sebanyak 2 orang, 6,7%, sehingga dapat disimpulkan bahwa meskipun sebagian besar responden memiliki status gizi yang baik, masih terdapat proporsi yang cukup besar mengalami masalah gizi, baik kekurangan maupun kelebihan, yang menunjukkan pentingnya terhadap status gizi anak secara menyeluruh. Selanjutnya, kita membuat tabel distribusi status gizi anak berdasarkan indeks berat badan menurut panjang badan. Langkahnya tetap sama, klik Analyze, pilih Descriptive Statistik, lalu klik Frequency, masukkan variabel kategori berat badan menurut panjang badan, kemudian klik OK. Didapatkan hasilnya seperti ini. Distribusi data status gizi berdasarkan rasio berat badan terhadap panjang badan menunjukkan bahwa dari total 30 responden, sebagian besar berada dalam kategori gizi baik sebanyak 9 orang, yakni 30%, disusul gizi buruk sebanyak 7 orang, 2,3%, dan masing-masing sebanyak 4 orang, 13,3%, berada pada kategori gizi kurang, berisiko gizi lebih, dan obesitas, serta hanya 2 orang dengan 6,7% dengan mengalami gizi lebih. Hal ini menggambarkan bahwa meskipun proporsi anak dengan gizi baik adalah tertinggi, lebih dari setengah responden mengalami masalah gizi, baik kekurangan maupun kelebihan. Selanjutnya, tabel distribusi status gizi anak berdasarkan indeks massa tubuh menurut umur. Langkahnya masih sama, klik Analyze, pilih Descriptive Statistik, lalu klik Frequency, masukkan variabel kategori IMT menurut umur, kemudian klik OK. Distribusi status gizi berdasarkan indeks massa tubuh menurut umur pada 30 responden menunjukkan bahwa mayoritas berada dalam kategori gizi baik sebanyak 9 orang, yakni 30%. Diikuti oleh obesitas sebanyak 8 orang, yakni 26,7%, gizi buruk sebanyak 7 orang, 23,3%, gizi kurang sebanyak 4 orang, 13,3%, serta masing-masing 1 orang, 3,3% berada pada kategori beresiko gizi lebih dan gizi lebih. Dari data ini dapat disimpulkan bahwa meskipun sebagian responden memiliki status gizi baik, proporsi responden yang mengalami masalah gizi, terutama kelebihan berat badan seperti obesitas, cukup tinggi, yang mengidentifikasinya adalah adanya pergeseran masalah gizi ke arah gizi lebih pada populasi ini. Selanjutnya kita akan melakukan analisis untuk membuktikan hubungan pendidikan ibu dengan status gizi panjang badan menurut umur. Pada kali ini kita
uh, untuk mengetahui hubungan antara pendidikan ibu dengan status gizi anak dengan kategori sangat pendek, pendek, normal, dan tinggi. Untuk langkah-langkah, pada kali ini uji kenormalan tidak perlu kita lakukan karena menggunakan data kategorik dengan kategori. Karena menggunakan data kategorik dengan kategori, maka kita melakukan uji chi-square. Untuk langkah-langkahnya, kita klik Analyze, Descriptive Statistic, Cross Tabs, masukkan variabel kategori. Kemudian, setelah itu, kita klik Statistik centang kolom chi-square dan kontingensi koefisien. Klik sel centang kolom observe dan row. Continue lalu klik OK. Muncul hasil seperti ini. Kita melihat hasilnya itu pada bagian yang sudah saya lingkari ini. Baik, berdasarkan uji chi-square di atas mendapatkan hasil nilai signifikan 0,445, yaitu lebih dari 0,05. Maka keputusannya H0 diterima. Dengan kesimpulan tidak ada hubungan antara pendidikan ibu dengan status gizi anak. Kemudian kita akan menganalisis untuk membuktikan hubungan pendidikan ibu dengan status gizi anak, berat badan menurut umur. Masih sama, kita tidak perlu melakukan uji kenormalan karena menggunakan data kategorik dengan kategorik. Langsung saja langkah-langkah chi-square, Analyze, Descriptive Statistic, Cross Tab, masukkan variabel kategorik dan kategorik. Klik statistik centang kolom chi-square dan kontingensi koefisien. Klik sel, centang kolom observe dan row. Kemudian continue lalu klik OK. Muncul hasil seperti ini. Tetap kita melihat dan kita baca hasilnya itu pada bagian yang sudah saya tandain. Berdasarkan uji chi-square di atas mendapatkan hasil nilai signifikan 0,900 yang artinya lebih besar dari 0,05, maka keputusannya H0 diterima. Untuk kesimpulannya, tidak ada hubungan antara pendidikan ibu dengan status gizi anak dengan kategori berat badan sangat kurang, berat badan kurang, berat badan normal, dan resiko berat badan ibu. Selanjutnya, kita akan membuktikan hubungan pendidikan ibu dengan status gizi anak di indeks massa tubuh menurut umur. Masih juga sama, kita tidak perlu melakukan uji kenormalan, langsung saja kita uji chi-square, yaitu Analyze, Descriptive Statistic, Cross Tab, masukkan variabel kategorik dan kategorik. Masukkan klik statistik, centang kolom chi-square, dan kontingensi koefisien. Kemudian klik sel, centang kolom observe dan row. Klik continue lalu klik OK. Maka hasilnya seperti ini. Berdasarkan uji chi-square di atas mendapatkan hasil nilai signifikan 0,668, yakni di atas yakni lebih besar dari 0,05, maka keputusannya H0 diterima. Untuk kesimpulan tidak ada hubungan antara pendidikan ibu dengan status gizi anak, indeks massa tubuh menurut umur. Kemudian kita melakukan analisis untuk membuktikan hubungan pendidikan ibu dengan status gizi anak pada berat badan menurut panjang badan. Karena kita tidak melakukan uji kenormalan data, langsung saja kita uji chi-square. Kita klik Analyze, pilih Descriptive Statistic, kemudian Cross Tab, masukkan variabel kategorik dan kategorinya. Klik statistik, centang kolom chi-square dan kontingensi koefisien. Klik sel, centang kolom observe dan row, kemudian klik continue lalu OK. Didapat hasil seperti ini. Berdasarkan uji chi-square di atas mendapatkan hasil nilai signifikan 0,373, yakni lebih besar dari 0,05, maka keputusannya H0 ditolak. Dengan kesimpulan, tidak ada hubungan antara pendidikan ibu dengan status gizi anak, berat badan menurut panjang badan. Kemudian selanjutnya kita akan menganalisis perbedaan rata-rata berat badan anak antara anak laki-laki dan perempuan. Untuk mengetahui, di sini kita melakukan analisis untuk mengetahui perbedaan rata-rata anak perempuan, berat badan anak antara anak laki-laki dan perempuan. Untuk langkah-langkahnya, kita melakukan uji kenormalan dulu. Klik Analyze, Descriptive Statistic, klik Explore, masukkan variabel berat badan, klik Plot, centang Normality Plots with Test, dan Steam and Leave. Klik Continue lalu OK. Didapat hasil seperti ini. Kita melihat hasilnya dari Saviro-Wilk karena data responden kita kurang dari 50 orang. Maka kita lihat nilai signifikannya di Saviro-Wilk. Berdasarkan uji kenormalan data, berat badan di atas mendapatkan hasil nilai signifikan 0,075 yang artinya lebih besar dari 0,05. Artinya data
berdistribusi normal dan bisa kita lanjutkan dengan uji independentitas. Langsung untuk langkah-langkah uji independentitas itu kita klik Analyze, Compare Mean, kemudian klik Independent Sample T-Test, masukkan variabel numerik dan kategorinya, lalu klik OK. Di sini kita membaca hasil yang sudah saya lingkari. Berdasarkan uji independentitas di atas, mendapatkan hasil nilai signifikan 0,292, yaitu lebih besar dari 0,05, maka keputusannya H0 ditolak. Dengan kesimpulan tidak ada perbedaan rata-rata berat badan anak antara anak laki-laki dan perempuan. Selanjutnya, kita menganalisis untuk mengetahui perbedaan rata-rata panjang badan anak antara anak laki-laki dan perempuan. Kita melakukan uji kenormalan juga. Klik Analyze, Descriptive Statistic, Explore, masukkan variabel panjang badan, klik Plots, centang Normality Plots with Test and Stain and Leave. Klik Continue dan OK. Didapat hasil seperti ini. Tetap sama, kita baca hasilnya yang sudah saya tandai ini. Berdasarkan uji kenormalan, data panjang badan di atas mendapatkan hasil nilai signifikan 0,134, yaitu lebih besar dari 0,05, yang artinya data berdistribusi normal dan bisa dilanjutkan dengan uji independentitas. Langsung saja untuk langkah-langkahnya, Analyze, Compare Mean, Independent Sample T-Test, kemudian masukkan variabel numerik dan kategorinya, lalu klik OK. Muncul hasil seperti ini. Berdasarkan uji independentitas di atas, mendapatkan hasil nilai signifikan 0,317, yaitu lebih besar dari 0,05, maka keputusannya H0 diterima. Dengan kesimpulan tidak ada perbedaan rata-rata panjang badan anak antara anak laki-laki dan perempuan. Kemudian kita juga melakukan analisis perbedaan rata-rata berat badan anak berdasarkan tingkat pendidikan ibu. Kita lakukan juga uji kenormalan, klik Analyze, lalu Descriptive Statistic, Explore, masukkan variabel berat badan, kemudian klik Plots, centang Normality Plots with Test dan Stain and Leave. Klik Continue dan OK. Hasilnya seperti ini. Berdasarkan uji kenormalan data berat badan di atas, mendapatkan hasil nilai signifikan 0,75, yaitu lebih besar dari 0,05. Yang artinya data berdistribusi normal dan bisa kita lanjutkan dengan uji ANOVA. Kenapa uji ANOVA? Karena kategori lebih dari 2. Maka kita lanjutkan dengan uji ANOVA. Untuk langkah-langkahnya, klik Analyze, kemudian klik Compare Means, pilih One Way ANOVA. Masukkan berat lahir bayi ke dependent list dan pendidikan ibu ke faktor. Klik Post Hoc dan centang Pohnporony. Klik Option, centang Descriptive dan Homogeneity of Variant Test. Klik Continue lalu OK, didapatkan hasil seperti ini. Tetap kita baca bagian yang sudah saya lingkari ini ya. Berdasarkan uji ANOVA di atas mendapatkan hasil nilai signifikan 0,581, yaitu lebih besar dari 0,05. Maka keputusannya H0 diterima. Dengan kesimpulan tidak ada perbedaan rata-rata berat badan antara berat badan anak berdasarkan tingkat pendidikan ibu. Ini hasil dari post hoc-nya. Untuk selanjutnya kita melakukan analisis perbedaan rata-rata panjang badan anak berdasarkan tempat tinggalnya. Juga kita lakukan uji kenormalan dulu, klik Analyze, Descriptive Statistic, kemudian klik Explore, masukkan variabel panjang badan, kemudian klik Plots, centang Normality Plots with Test dan Stain and Leave, kemudian klik Continue, kemudian OK, dapat hasil seperti ini. Berdasarkan uji kenormalan data panjang badan di atas mendapatkan hasil nilai signifikan 0,134, yaitu lebih besar dari 0,05, yang artinya data berdistribusi normal dan bisa dilanjutkan dengan uji independentitas. Untuk langkah-langkahnya, klik Analyze, kemudian Compare Mean, klik Independent Sample T-Test, masukkan variabel numerik dan kategorinya, lalu OK. Berdasarkan uji independentitas di atas mendapatkan hasil nilai signifikan 0,151, yaitu lebih besar dari 0,05. Maka keputusannya H0 diterima. Dengan kesimpulan tidak ada perbedaan antara rata-rata panjang badan anak berdasarkan tempat tinggal. Kemudian kita akan melakukan analisis untuk mengetahui perbedaan rata-rata berat badan anak berdasarkan tempat tinggal. Masih sama, kita lakukan uji kenormalan dulu, klik Analyze, Descriptive Statistic, kemudian Explore, masukkan variabel berat badan, klik Plots, centang Normality Plots with Test dan Stain and Leave, kemudian Continue lalu klik OK.
Berdasarkan uji kenormalan data, berat badan di atas mendapatkan hasil nilai signifikan 0,075, yaitu lebih besar dari 0,05, yang artinya data berdistribusi normal dan bisa dilanjutkan dengan uji independent test. Langkah-langkah uji independent test yaitu klik Analyze, Confirming, klik Independent Sample Test, lalu masukkan variabel numerik dan kategoriknya, lalu klik OK. Berdasarkan uji independent test di atas mendapatkan hasil nilai signifikan 0,325, yaitu lebih besar dari 0,05, maka keputusannya H0 diterima dengan kesimpulan tidak ada perbedaan rata-rata berat badan anak berdasarkan tempat tinggal. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.